وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anta alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imamati utawi iki kubab nerangake pira-pira tata kramane dadi imam, wal qudwati lan tata kramane dadi makmum. Adab menjadi imam dan makmum. Yang bagi sayuk jolil imami kedua imam. Yang bagi sayuk jolil imami kedua imam. Apa ayu khafifa yen to nyepetake utawa nggelisake sapa imam as-sholata ing salat. Kalau kita menjadi imam, maka yang terbaik adalah cepet sholate. Cepet itu ya standar, bukan cepet seperti kita. Kalau cepet kita ya cowopet kayak gitu. Nah, itu sholatnya jadi imam. Kalau jadi imam, sebab kita tidak tahu kondisi dari yang kita imami. Ada yang sudah tua, ada yang punya hajat apa, ada yang mungkin punya anak kecil. Nah, itu maka jadi imam itu kita cepatkan. Kalau bacaan rukuk maksimal 3. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, gitu. Itu kalau menjadi imam. Begitu juga baca suratnya, itu baca surat mufassal yang pendek. Nah, itu. Qala dawu sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma sholaitu ora salat sapa ingsun khalfa ahadin ing dalem burine wong suwiji. Ora salatan ing salat akhafu kang luwih gelis luwih cepet
wala atamulan ora luwih sempurna min Rasulillah min sholati Rasulillah tinimbangani sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah sholat bermakmum di belakang seorang pun yang sholatnya lebih ringan, lebih cepat dan lebih sempurna daripada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita menjadi imam dan imamnya ada dan makmumnya itu adalah makmum umum. Beda lagi kalau makmumnya itu adalah makmum khusus. Makmum khusus mungkin khusus hufat Al-Quran. Itu beda lagi. Kalau sudah terkondisikan semuanya setuju dan menjadi imam itu adalah semuanya setuju, diplot menjadi imam dan sholatnya lama, maka boleh sholat lama. Nah, di sini kalau makmumnya itu adalah orang umum, maka yang terbaik sholatnya adalah cepat. Tapi bukan kecepetan, bukan sholat copot gitu, enggak ya, cepat standar, tumakninahnya diperhatikan, bacaan-bacaan dalam sholatnya diperhatikan gitu. Wala yukabirulan ora kena takbir sapa imam malam yabroh ing dalem sadurunge rampung sapa al muadzinu muadzin minal iqamati saking iqamah. Yang selanjutnya adab dari seorang imam adalah jangan sampai tergesa-gesa takbir sebelum selesainya iqamah. Sebelum selesainya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ sudah takbir imamnya, jangan ditunggu sampai selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam juga ikut jawab iqamahnya mukim atau iqamahnya muadzin. Iqamahnya orang yang iqamah tadi dijawab Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian membaca doa setelah iqamah, baru imam membaca doa-doa sebelum memulai niat dan memulai sholat. Kemudian setelah selesai semua, barisan sudah selesai, sudah terpenuhi semua sudah siap, maka barulah imam mulai takbir. Wa ma lam tatasawwa lan ing dalem selagine durung baris apa asufufu pira-pira barisan. Apa asufufu pira-pira barisan. Jadi barisannya wis penuh, sudah siap, sudah terkondisikan, maka baru imam takbir. Wa yarfa'ulan banterno sapa imamu imam sautahu ing suarane imam. Bitakbirati kelawan pira-pira takbir. Suaranya imam hendaklah dibaca keras, sekiranya makmum semuanya itu mendengar. Kalau zaman dahulu perlu keras, kalau zaman sekarang tidak perlu keras, sudah cukup karena ada pengeras suara. Ada pengeras suara yang bisa didengarkan oleh semua jamaah. Kerasnya seperti itu. Itu keras. Jadi membaca takbirnya tidak boleh kita membaca takbir untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri kan Allahu Akbar gitu. Harus dibaca keras, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Baca keras seperti itu. Kalau sholat sendiri cukup dirinya sendiri yang mendengar. Tapi kalau untuk jamaah, nah itu kalau menjadi imam maka dirinya sendiri dan juga jamaah atau makmumnya harus mendengarkan. Sekiranya mendengarkan suara takbirnya imam. Wala yarfa'u lan ora kena banterake sapa al makmumu makmum sautahu ing suarane makmum illa bi qadri ma angin kelawan kira-kirane perkara yasma'u kang krungu sapa makmum nafsahu ing awak dhewene makmum. Kalau makmum imamnya keras, tapi kalau makmum suaranya pelan. Imamnya Allahu Akbar, imamnya seperti itu. Kalau makmum
Allahu Akbar. Itu suaranya. Jadi Allahu Akbar itu. Jadi sekiranya dirinya sendiri mendengarkan. Mengapa? Karena kalau keras sama dengan suaranya imam, imam kan ngomandu, imam kan memberikan komando. Kalau makmum semuanya dibaca keras, nanti tidak serasi, tidak baik. Karena akan mengganggu kepada sesama jamaahnya. Tapi kalau pelan, Allahu Akbar. Nah, dirinya sendiri yang dengar, telinganya sendiri yang dengar, dan tidak sampai mengganggu kepada jamaah yang ada di sampingnya, yaitulah yang harus dilakukan oleh makmum. Wayan wilaniyato sapa imamu imam al imamata ing dadi imam. Al imamata ing dadi imam liyanalah ya, liyanalah supaya merkoleh sapa imam. Merkoleh al fadla ing keutamaane jamaah, ing keutamaane dadi imam ngono. Ing keutamaane jamaah utawa dadi imam. Imam niyato dadi imam, imaman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Nah, kalau makmum harus niat. Kalau tidak niat maka tidak akan mendapatkan pahala imam. Nah, faida lam yanwi mongko nalikane ora niat sapa imam sohat mongko sah apa salatul qaumi salate kaum. Idza nawau tatkalane niat sapa kaum al iktidaa ing makmum ing manut bi kelawan imam. Wa nalulan merkoleh sapa kaum fadlal qudwati ing keutamaane jamaah atau keutamaane dadi makmum. Ngono. Lek imam gak wajib niat. Seandainya ana imam niate niat salat ijen. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Gate imaman. Terus kamu ikut jamaah di belakangnya. Usalli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Maka salatnya imam sah, salat makmum juga sah. Tapi imam tidak dapat pahalanya jamaah kalau tidak diniati jadi imam. Sedangkan kalau makmum dapat pahala atau keutamaan jamaah. Lah jadi imam seandainya ada seseorang makmum masbuk. Makmum masbuk dia dapat jamaah atau sholat bersama dengan imam cuma 1 rakaat. Kalau sholat zuhur berarti dia harus nambah 3 rakaat. Nambah 3 rakaat. Ketika dia sudah nambah 1 rakaat, tiba-tiba di belakangnya ada orang yang ikut atau makmum kepadanya. Nah, ini jamaah yang pertama sudah selesai, nambah. Nah, ketika nambah itu apakah bisa diniati imam? Nah, ketika nambah seperti itu di dalam hati dikerenteknya. Aku niat dadi imame wong sik makmum aku iku. Kalau makmumnya memberi syarat. Kalau tidak memberi syarat ya tidak masalah. Makmumnya kalau tidak memberi syarat moro-moro ikut saja kepada orang yang sholat di depannya. Saya niat makmum kepada ini. Udah sah sholatnya. Si makmum mendapatkan keutamaannya jamaah karena dia niat menjadi makmum. Itu wanalu fadlal jamaati. Itu yang sering terjadi ya seperti itu. Kalau imam tidak masalah. Kalau makmum kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, karena sholat Jumat itu jamaah hukumnya adalah menjadi rukun atau menjadi wajib, maka menjadi imam wajib niat jadi imam. Kalau menjadi makmum juga wajib niat jadi makmum. Ada seseorang, seandainya kok tidak niat jadi makmum ketika sholat Jumat, maka Jumatannya tidak sah. Karena syarat Jumatan itu harus didirikan dengan berjamaah. Tidak sah kalau tidak jamaah. Nah, kalau dalam sholat sendiri, sholat 5 waktu tidak niat jadi makmum, ya tidak dapat pahalanya jamaah. Tapi sholatnya tetap sah. Waya surulan ngelirihno sapa imamu imam bidoail iftitahi kelawan donga iftitah.
Wa ta'awudilan donga ta'awud kal munfaridi khalih madani salat ijen. Setelah takbiratul ihram selesai, Allahu Akbar, baca keras, dibaca dengan suara keras. Kemudian setelah takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah. Bacanya doa iftitah dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Begitu juga baca ta'awud, baca ta'awudnya juga dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Baru nanti kalau pas di tempat yang jahar, nah dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah itu seperti sholat sendirian. Jadi bacanya lirih, baca doa iftitahnya. Takbirnya keras, doa iftitahnya pelan, ta'awudnya pelan. Wa yajarulan banteraki sapa imam bil Fatihati kelawan Fatihah. Was suratilan maca surat. Nah, bil Fatihati kelawan maca surat Fatihah was suratilan surat. Fi jami'i subhi ing dalem sekabehane rakaate salat subuh. Sekabehane rakaate salat subuh dibanterno. Salat subuh itu 2 rakaat. Itu Fatihahnya dibaca keras. Begitu juga dalam membaca surat. Nah, dalam membaca surat. Dah. Wa awalatail maghribi lan rakaat awal lurune salat maghrib wal isya ilan salat isya. Wal isya ilan salat isya. Begitu juga salat maghrib dan salat isya. 2 rakaat yang pertama, rakaat 1 dan rakaat 2 dikeraskan. Dikeraskan itu kalau menjadi imam rakaat pertama. Dan yang dikeraskan tadi apa? Bacaan takbiratul ihram nomor 1 dan takbir-takbir yang lain, takbir intiqal maupun iktidal, itu komando itu takbir intiqal maupun sami Allahu liman hamidah. Terus kemudian yang dibaca keras lagi adalah baca Al-Fatihah dan surat. Yang terakhir yang dibaca keras bagi seorang imam adalah salam. Nah itu yang sunnah dibaca keras. Seandainya imam lupa membaca keras, tidak masalah, tidak jadi tidak membatalkan sholat. Kadang-kadang imam juga lupa, kadang-kadang. Apabila dia ngimami sendiri di rumah atau keluarganya lupa kalau waktunya itu adalah waktu jahar, kadang-kadang lupa, baca sholatnya lirih, baca Fatihahnya lirih, baca suratnya lirih, yang dibaca keras cuma takbirnya saja. Bagaimana? Tetap sah sholatnya. Nah, tapi yang terbaik adabnya, yang terbaik adalah ketika sholat subuh, maghrib dan isya 2 rakaat pertama, kalau subuh semuanya 2 rakaat pertama dibaca keras surat Al-Fatihah dan surat pendek. Wa kadzalika iki begitu juga tambah lagi wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono imam al-munfaridu utawi wong kang salat ijen. Begitu juga ketika kita salat sendirian tidak menjadi imam. Ketika sholat subuh, ketika sholat maghrib, isya tetap dikeraskan suaranya. Waya jarulan banteraki sopo imam bikolihi kelawan ucapane imam. Amin, rupane ucapan amin. Oh ya, begitu juga ketika membaca amin itu dikeraskan. Kalau bisa ya bareng antara imam dan makmum. Ya, kalau imam sesuai dengan standar waladhdallin, kemudian ambil nafas amin. Nah, kalau seperti itu insya Allah bareng. Mengapa? Karena makmum juga akan melakukan seperti itu, yaitu menunggu sekiranya setelah waladhdallin imam ambil nafas bersama-sama dengan makmum membaca atau mengucapkan amin dengan suara keras. Wa kadzalika laniku kaya mengkono ya jaru bi qaulihi amin al makmumu utawi makmum. Begitu juga dengan makmum juga membaca keras bacaan amin bersama dengan imam.
Wa yakrinu lan barengi sapa al makmum makmum takminahu ing amine imam. Takminahu ing amine makmum salah, takminahu ing amine makmum bitakminil imami kelawan amine imam ma'an hale bareng. Ma'an hale bareng antarané imam dan makmum kompak gitu. Nanti amin. Kadang-kadang juga ada makmum lebih dulu amin waladhdallin, belum sampai selesai imam sudah amin. Nah, nanti kalau aminnya itu tidak bersama-sama ya jumbo, tidak kompak. Nah, itu kalau kita jadi makmum juga seperti itu, kita perhatikan bacaannya imam waladhdallin, berhenti sejenak terus ambil nafas amin. Nah, itu baca yang keras, dikeraskan tidak masalah. Ma'an hali bareng lahu maring imam. Wa yaskutulan meneng sapa al imamu imam saktatan kelawan meneng akibal Fatihah ing dalem sakwuse maca al Fatihah. Liya subha supaya bali ilahi maring imam apa anafsuhu ambekane imam ngono, supaya imam mengambil nafas. Supaya imam mengambil nafas. Jadi apa namanya itu makmum imam ya, imam bukan makmum, imam diam sejenak setelah membaca Fatihah. Terus kemudian wa yaqra'u al-makmumu al-Fatihata fil jahriyati fi hidati sakta. Yang standar seperti ini. Wa yaqra'u lan maca sapa al-makmumu makmum al-Fatihata ing Fatihah fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter bacaane. Fiadi saktati ing dalem iki meneng imam diam sebentar usai membaca Fatihah agar nafasnya normal kembali, dan makmum membaca Al-Fatihah dalam rakaat yang dianjurkan keras bagi imam dalam sikap diam ini, dalam sikap diamnya imam tersebut. Nah, jadi ketika setelah selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, imam diam. Setelah diam sebentar, makmum ketika setelah membaca amin langsung makmum membaca Al-Fatihah. Fatihah diselesaikan sampai sempurna. Itu diam. Kemudian imam membaca surat. Liyatamakana supaya kongang sapa makmum minal istima'i saking ngrungokake. Inda qiraatil imami ing dalem nalikane wacane imam. Wala yaqra'ulan ora maca sapa makmum as-surata ing surat fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter. Idza ilam lam yasma' angin ing dalem nalikane ora ngrungu sapa makmum sautal imami ing suarane imam. Sautal imami ing suarane imam. Jadi kalau di salat jahriyah itu rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan untuk keras suaranya. Maka makmum tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk membaca surat. Mengapa? Karena mendengarkan bacaannya imam. Jadi kalau yang ini seperti ini, makmum membaca surat Al-Fatihah selesai diam. Imam setelah membaca Al-Fatihah waladhdallin amin. Imam diam. Makmum membaca Al-Fatihah sampai selesai, baru makmum mendengarkan bacaan suratnya imam. Imam membaca surat, makmum mendengarkan bacaan suratnya imam. Jadi makmum tidak usah baca surat, tapi mendengarkan bacaan suratnya imam di dalam sholat yang disunahkan untuk keras. Tapi kalau di rakaat yang ketiga dan keempat, apabila 4 rakaat yang ketiga, apabila sholat maghrib, maka bacaannya bersama-sama dengan imam ketika berdiri dari tahiyat awal, Allahu Akbar, langsung ta'awud, langsung baca surat dengan dibaca lirih. Dah, itu kalau rakaat di
waktu yang disunahkan untuk jahriyah. Kalau di waktu yang disunahkan untuk tidak jahriyah atau sirriyah, maka bacaannya ya tidak usah menunggu imam. Kita tidak tahu kapan imam selesai, kapan mulai, tidak tahu. Ya langsung dimulai. Kita mendahului imam tidak apa-apa kalau di rukun qauliyah, di sholat yang sirriyah. Itu sirriyah. Karena kita tidak mendengarkan bacaannya imam, maka kita membaca Al-Fatihah. Kalau sudah selesai membaca Al-Fatihah kok masih panjang, maka kita boleh untuk baca surat. Mengapa? Karena kita tidak mendengar bacaannya imam. Nah, baca surat. Setelah selesai baru melakukan rukuk, baru rukuk. Wala yazidulan ora nambahi sapa imam, ora nambahi ala salasi ing ngatasi telu, ala salasi ing ngatasi telu fi tasbihatir ruku'i ing dalem pira-pira tasbih rukuk wasujudi lan sujud. Fi tasbihatir ruku'i ing dalem tasbih sujud tasbih rukuk wasujudi lan sujud. Hendaklah imam dalam rukuk dan sujud tidak menambahkan tasbihnya lebih dari 3. Ya Pak. Ya kita tidak tahu kondisi dari makmum yang ada. Kita tidak tahu kondisi makmum yang mengikuti kita. Mungkin ada yang tua, ada anak kecil, ada yang sakit dan seterusnya. Kita tidak tahu. Maka dibuat standar, yaitu dibaca maksimal 3. Wala yazidu fit tasawudi lan ora nambahi sapa imam fit tasawudi ing dalem tahiyat al awali kang awal. Ba'da qauli Allahumma shalli ala Muhammad ing rupane Allahumma shalli ala Muhammad. Habis membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah selesai sampai di situ. Wa yaktasirulan ngring kesosapa imam fi rakaataini ing dalam rakaat. Al akhirataini ing akhir loro. Alal Fatihah ing atase Fatihah. Kalau di rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga, kalau di salat maghrib, kalau di selain maghrib dan asar, selain maghrib yaitu asar dan isya, zuhur dan asar. Nah, di rakaat yang keempat, maka cukup membaca Al-Fatihah saja tanpa ditambahi dengan surat. Itu di rakaat pertama ada suratnya kalau kita sholat sendiri. Kalau imam membaca surat, maka kita mendengarkan bacaan suratnya imam. Tapi kalau kita tidak mendengar bacaan suratnya imam, maka kita membaca surat sendiri. Itu wala yatulu lan ora ndawaake sapa imam alal qaumi ing atase kaum. Imam jangan sampai memanjangkan sholat atas kaum. Mengapa? Yaitu tadi kita tidak tahu kondisi makmum yang kita ikuti. Kalau makmumnya sudah kita tahu, wah ini jamaah ahli, jamaah sholat malam khusus orangnya, nah, itu baru boleh kita memanjangkan sholat. Tapi kalau untuk tempat-tempat umum ya kita buat standar maksimal. Kalau baca tasbih subhana rabbiyal azim 3 kali gitu. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam doaahu ing dongane imam fit tasyahud ing dalam tahiyat al akhir kang akhir. Ala qadri tasyahud ing atase kira-kirane tasyahud. Wa sholatihi lan sholawate imam ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. No. Jadi jadi imam seperti ini, tasyahud akhir juga seperti itu. Baca tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim.
itu dilanjutkan, itu sholawat semua sampai innaka hamidum majid, innaka hamidum majid. Dicukupkan sampai situ. Kalau memang ditambahi ya ditambahi doa, doa yang sedikit yang pendek. Kalau sholat sendiri tidak masalah ditambahi doa apa itu tidak masalah. Tapi kalau menjadi imam, jangan sampai tambahan doanya setelah membaca sholawat itu panjang. Nah, panjang. Jadi kalau di sini disebutkan wala yazidu du'aahu fit tasyahudil akhir. Tidak boleh menambahkan doanya imam di dalam tasahud akhir. Ala qadri tasahudihi wa sholatihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan memanjangkan salat dengan tidak menambah doanya dalam tahiyat akhir lebih dari kadar bacaan tasahud dan sholawat. Oh gini, salah tadi ya. Nah, saya ulangi. Walayatulu lan orang dawaake sapa imam alal qaumi ing atase kaum. Walayazitulan ora nambahi sapa imam doaahu ing dungane imam. Fitasawil akhir ing dalam tasahud akhir ala qadri tasahudi ing atase kira-kirane tasahud wa sholatihi lan sholate imam ala qadri wa sholatihi lan sholawate imam ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam dalam menambahi doa setelah tasahud akhir innaka hamidum majid tidak boleh lebih panjang doanya daripada tasahud sama sholawat. Yang wajib ya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sampai di situ, jangan sampai kita nambahi donga sakwise tahiyat itu lebih panjang dari situ. Ya dikira-kirakan saja. Ditambahi, tidak boleh melebihi itu fit tasyahudil akhir. Wayan wilan niyato sapa imam. Wayan wilan niyato sapa imam. Wayan wilan niyato sapa alimamu imam. Inda tasliming dalam nalikane uluk salam assalama ing uluk salam alal qaumi ngatasé kaum. Wayan wilan niyato sapa al qaumu kaum bitaslimihim kelawan salame kaum. Jawabahu ing jawabi salame imam. Ketika selesai tahiyat, imam ketika mau salam niat memberikan uluk salam kepada kaum yang ada di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam hatinya imam niat memberikan salam kepada kaum yang ada di sebelah kanan. Ketika salam di sebelah kiri, niat memberikan salam kepada kaum yang ada di sebelah belakang dan kirinya. Nah, itu. Wayan wilaniyato sapa al qaumu kaum bitaslimihim kelawan salame kaum jawabahu ing jawabi imam. Dan ketika mengucapkan salam kaum tersebut assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ke kiri, itu juga diniati untuk jawab salame imam. Wayal bisulan menengoh, wayal bisulan netepi sapa al imamu, wayal bisulan netepi sapa al imamu imam saatan ing dalem sak mangsa. Ba'da mayafrahu ing dalem sakwuse oleh rampung sapa imam finasi ing dalem menungso. Wayak balulan madhep sapa imam ala nasi ngatasi menungso. Biwajihi kelawan wajahe kelawan awake imam, kelawan awake imam. Nanti lek sawise salam selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam langsung menghadap ke arah makmum. Wala yaltafitu lan ora noleh sapa imam ingkana lamun ana iku khalfahu ing dalem ana mburine imam sapa nisaun wong wadon hatayan sorifna sehingga buyaran sapa nisa awalan ing dalem kawitane. Lek jamaah, kalau jamaahnya itu ada ceweknya, ada wong wedoke, maka
disuruh buyaran dulu, jangan sampai imam itu buyaran dulu sebelum wanita-wanita itu keluar dari masjid. Nah, jadi ketika selesai sholat ya jangan buyar dulu. Nah, berhenti dulu, diam dulu. Kalau di kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, setelah sholat itu ada auratnya, yaitu baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan seterusnya sampai la ilaha illallah, sampai doa. Mengapa? Karena itu adalah merupakan waktu yang mustajabah. Waktu mustajabah. Kalau memang tidak ada doanya atau tidak ada wiridannya, tidak ada wiridannya setelah sholat, ya prosesnya seperti itu tadi, yaitu imam menghadap ke arah makmum, kemudian menunggu jamaah perempuan sama buyar. Imam jangan berdiri dulu sebelum perempuan atau cewek-cewek keluar atau buyar semua. Wala yaqumu ahadun minal qaumi wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi waladun sinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.